Banyak sejarawan dan pemikir non-Muslim yang bilang ada satu nama yang aneh kalau dibaca pakai logika politik biasa. Muhammad, ini kata orang-orang barat yang dingin, skeptis, dan gak punya kewajiban ngebelain Islam. Pertanyaannya simple, kalau Muhammad itu cuma pengen kuasa, pengen kaya, pengen pengaruh, ngapain dia milih jalan paling nyiksa? Kalau dia mau realistis, mau dewasa politik, mau kompromi dikit demi stabilitas, hidupnya selesai saat itu juga. Enak, aman, kaya, terhormat. Tapi dia pilih apa? Pilih dimusuhi, pilih diboikot, pilih dicaci, pilih diancam dibunuh, pilih hidup susah bertahun-tahun. Ini titik di mana banyak sejarawan barat garuk-garuk kepala. Seorang sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle, yang bukan Muslim, malah bilang kira-kira begini, gak masuk akal, nyebut Muhammad penipu, orang penipu itu cari untung. Sejarawan barat lain, Montgomery Watt, malah bilang lebih kejam lagi, kalau Muhammad itu penipu, berarti dia penipu paling bodoh dalam sejarah. Karena dia nggak pernah menikmati hasil penipuannya. Bandingin sama pemimpin hari ini, baru kampanye aja, udah mikirin sponsor siapa, balikin modal gimana, bagi kursi ke siapa, proyek buat siapa, begitu kepilih. Rakyat belakangan, partai duluan, kroni duluan, balas budi duluan. Muhammad, begitu dia punya kuasa penuh di Madinah, dia bisa hidup kayak raja, gak ada yang bisa ngelarang. Dia kepala negara, panglima perang, pemimpin agama. Tapi faktanya, tidur di tikar kasar, baju ditambal. Kadang gak ada makanan di rumah berhari-hari, wafat hampir tanpa harta. Ini bukan romantisasi. Ini dicatat bahkan oleh sejarawan non-Muslim, seorang penulis barat, Michael Hart, sampai bilang, Muhammad itu unik karena sukses total secara politik dan agama, tapi nggak ninggalin jejak manusia yang hidup buat foya-foya. Ini anomali. Bahkan, buat orang non-Muslim yang nggak percaya wahyu sekalipun, banyak yang akhirnya bilang, mungkin nggak percaya kerasulannya, tapi hampir mustahil bilang dia nggak tulus. Dan di titik ini, kita harus berani ngaca. Hari ini, kita hidup di zaman orang sedekah sambil branding, orang kritik sambil bangun panggung, orang bicara rakyat sambil hitung kursi. Kita hidup di zaman di mana kebaikan pun butuh sponsor. Dan tiba-tiba, ada satu manusia di sejarah yang justru makin besar, makin sederhana, makin berkuasa, makin gak ngurus diri sendiri, makin diikuti, makin berat hidupnya. Lo nggak harus beriman buat ngelihat satu hal ini. Dari sudut pandang manusia biasa, Muhammad itu pemimpin yang paling gak masuk akal secara politik. Dan justru karena itu, banyak sejarawan barat akhirnya sampai ke satu kesimpulan yang sunyi, tapi berat. Kalau ini semua cuma sandiwara, maka ini adalah sandiwara paling bodoh dan paling mahal dalam sejarah manusia.